Pernahkah Anda berpikir bahwa Anies Baswedan adalah gubernur paling sakti se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia? Sadarkah Anda kalau Anies ini saking tebal urat malu dan kulit wajah, ditegur berkali-kali pun tetap tegar dan merasa tidak salah apa-apa? Atau mungkin Anda tahu Anies itu saking konyolnya, diberitahu berkali-kali pun tetap tidak bisa mengerti. Sakti sangat melegenda. Kenapa? Coba pikirkan ini. Awal tahun, Jakarta diserbu banjir yang sangat parah. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Saking parahnya banjir, warga ngamuk dan mempertanyakan gimana cara kerja Anies menangani banjir. Dari situlah kebobrokan Anies terungkap. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan kekecewaannya setelah memantau banjir di Jakarta bersama Anies dan Kepala BNPB dengan menggunakan helikopter. Menurut dia, normalisasi Ciliwung yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta baru setengah jalan. Mohon maaf Pak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu sudah kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang, kata Basuki. Yang lebih lucunya, kalau tidak salah itu pun kerjaan gubernur sebelumnya. Jadi Anies sama sekali tidak mengerjakan alias proyek mandek. Alasannya, dia tidak membebaskan lahan yang menjadi kewajibannya, sehingga Kementerian PUPR tidak bisa melanjutkan normalisasi. Wajar kalau Anies ditegur, dan pemerintah pusat pun kita yakin pasti kesal karena Anies merasa seolah tidak bersalah dan kelihatan membangkang, tidak kooperatif. Jadinya mandek hingga sekarang, 2,5 tahun terbuang sia-sia. Konsep naturalisasi sungai milik Anies sampai sekarang tak berbentuk, tak berwujud, mirip hantu yang tak kelihatan dengan mata telanjang. Berikutnya soal lockdown. Anies dulu sempat ngotot meminta lockdown karena menganggap situasi ibu kota cukup genting untuk melaksanakan itu. Mendagri Tito Karnavian pun menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Anies. Dalam pertemuan itu, Tito menegaskan pesan Presiden Jokowi bahwa karantina wilayah atau lockdown adalah wewenang pemerintah pusat. Pak Presiden telah menyampaikan bahwa untuk karantina kewilayahan, kepala daerah harus konsultasikan dengan pemerintah pusat, kata Tito. Sebuah pesan penting dan keras untuk Anies agar tidak seenak jidat berpikir negara ini adalah miliknya. Dan benar, untung saja tidak lockdown. Soalnya, kehabisan dana untuk 1,1 warga penerima bansos sehingga peminta pemerintah pusat mengambil alih. Ini baru PSBB tidak sampai sebulan saja sudah ngos-ngosan, apalagi lockdown, bisa hancur ibu kota. Sibuk minta lockdown tapi tak punya dana, tak paham efek dominonya. Dan satu lagi, Anies juga sempat berpesan kepada mereka yang terlanjur mudik ke kampung halaman agar jangan kembali dulu, karena tidak akan mudah. Dia ingin melakukan penyekatan 2 arah untuk mencegah pemudik balik kampung dan pemudik balik ke Jakarta. Polisi dengan santainya mengkritik, mana aturan dan anggarannya? Anies diam tak berkutik. Selanjutnya soal bantuan sosial. Ya, kali ini Anies bahkan ditegur oleh 3 menteri sekaligus. Yang pertama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada kesepakatan awal saat pembagian data penerima bansos antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov DKI menyanggupi memberikan bantuan kepada 1,1 juta warga di Jakarta dari total 3,7 juta warga. Sri Mulyani mengungkapkan, Pemprov DKI meminta pemerintah pusat untuk menanggung semua bansos untuk warga Jakarta. Menurutnya, Anies dan Pemprov DKI sudah tak lagi memiliki dana. Hal ini dibantah oleh Anies dengan kabar terbaru yang mengatakan Pemprov sudah siapkan 5 triliun rupiah. Mensos Juliari juga ikut mengkritik. Penyaluran bansos oleh Pemprov DKI tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dan daerah. Di lapangan, ada warga penerima bansos double, baik dari Kemensos dan Pemprov DKI. Padahal target penerima bansos Kemensos dan Pemprov DKI harusnya berbeda. DKI 1,1 juta warga dan sisanya Kemensos.
Menteri PMK Muhadjir juga ikut mengingatkan Anies soal data penerima bansos di Jakarta yang kacau karena tidak sinkronnya data penerima bansos antara pusat dan daerah. Dia ingatkan Anies, jangan sampai gara-gara ini presiden yang disalahkan. Sakti banget kan Anies Baswedan, ditegur berkali-kali masih pede aja. Santai banget sih dia. Bagaimana menurut Anda?